Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak ceramah Habib Rizik di makam Syekh Kualana di Aceh tentang keabsahan nasab Sadaba Alawi dan dibombardir daripada orang-orang yang membegal nasab Sadaba Alawi. Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat diserukan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik. Tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, yang maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu. Mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan.
Yang sudah dijalankan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan. Kalau perlu kumpul itu saudara di lapangan Belang Padang. Atau kumpul itu di Mesjid Raya saudara. Sampaikan. Kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun saudara. Dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan, nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah, saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta, kami akan suarakan di Jakarta ya kawan. Supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi jangan sampai saudara kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir saya baca perjanjian Helsinki, saya baca saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin saudara. Yang kalau itu dijalankan Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera. Aceh tidak miskin, saudara. Karena itu, apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang, saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita enggak bakal diam saudara. Saya enggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak. Suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu. Siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf. Perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita. Itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah. Dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian gak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah kalau sudah dapat perdamaian, dapat tugas kita ke depan. Melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita. Supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah. Jaga perjanjian damai yang ada saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh.
yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu, sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun, karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, begitu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki. Siap wujudkan poin-poinnya. Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek sama dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada menteri kesehatan nih. Ternyata bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal. Kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri, saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor. Kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Enggak ada yang diproses, saudara. Enggak ada. Kami penasaran. Kirim tim advokat kami. Naik ke lantai 15. Di gedung Mabes Polri. Bagian, saudara, yaitu cybercrime, saudara. Kriminal cyber. Kita tanya, Pak ini bukti ada, saksi ada. Kenapa enggak diproses? Jawabnya ringan. Ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ngajar. Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi. Ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara kita laporin, nggak diproses. Akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh. Penghina Nabi itu harus dibunuh. Penghina Quran itu harus dibunuh. Harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses. Maka itu kalau Kapolri dicopot setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN. Hampir 10 tahun jadi kepala BIN. Sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara. Mengkriminalisasi ulama. Ini sebelum saya akhiri, boleh cerita gak dikit? Boleh cerita? Betul. Bukan hanya mengkriminalisasi ulama.
Syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit. Sakit batuk seperti sekarang ini, batuk. Badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu, Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, enggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya, saudara Hanif berinisiatif, minta izin sama saya. Abah, mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video, dikit aja. Cuman ngabarin, supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja. Berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh. Gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi. Saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang. Nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak. Saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar. Masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi. Nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman. Supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus. Diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu, saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Aki, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratoriumnya laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya saudara cuci darah. Saya nggak enak. Udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang yang punya rumah sakit, minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami, alhamdulillah. Saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, saudara.
Gara-gara baik-baik saja. Saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Waktu Nabi lagi sakit, di akhir umurnya, sekarat. Sayyidina Ali mendampingi. Radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah. Sahabat di luar penuh ngumpul, mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, saudara. Tapi Sayyidina Ali bilang, baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak hidup di Indonesia. Bisa dituntut 10 tahun tuh penjara. Sayyidina Ali berbohong, bilang baik-baik saja. Ternyata Nabi lagi sakit, bahkan besoknya meninggal dunia. Berarti Sayyidina Ali sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta saudara. Sakit menjelang ajal. Dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, bagaimana keadaan Anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Siti Aisyah di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik karena Anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, Anda bilang baik-baik saja. Maka Anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuman terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun saudara. Nah sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi saudara. Nabi yang ngajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan Anda? Nabi yang ajarkan. Jawab, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu? Saudara, satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saudara, kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat. Tiga, saudara, kenapa dijawab baik-baik saja? Sebagai doa, supaya kita cepat disembuhkan. Yang keempat, saudara, supaya apa? Supaya menanamkan optimisme, harapan, bahwa kita akan sembuh, saudara. Yang kelima, kenapa baca alhamdulillah bikhair? Supaya berkah. Saya tanya, ini ajaran agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Masya Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima. Kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi?
Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah begitu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah jadi itu saudara. Saya paham saudara, Jokowi mau balas dendam. Balas dendam dari siapa, Beb? Nanti ceramahnya sampai subuh. Jangan dijawab dulu deh, buat Agustus. Buat Agus. Nah cuman sekarang sebagai oleh-oleh terakhir, saya mau kembali mengingatkan. Di mana-mana saya ingatkan di atas mimbar. Saya ditanya saat ini, Habib, ini negara di pusat lagi kacau balau. Ini semua lagi ribut. Tapi kok Habib sekarang nggak bergerak lagi? Kenapa tidak kumpulkan umat lagi? Jutaan di Monas umpamanya untuk membersihkan negeri ini. Nah kenapa kok Habib nggak bersuara lagi? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh. Betul? Nah terus saya jawab. Mau tahu jawabnya? Betul? Saya bilang, saya bukan gak mau ikut campur. Ini serigala sama serigala lagi berantem. Udah jangan nyebut. Tapi yang ente sebut barusan benar. Astagfirullahaladzim, udah kita tahu sama tahu setannya. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya ntar pulang dari Aceh saya ditangkap lagi. Waduh, siapa aja loh. Orang Aceh enak, Habib ditangkap, siap. Lu yang siap, gua yang di penjara. Saudara, emang anak muda zaman sekarang generasi apa sih nih? Milenial. Beta, Z, apa L, nggak paham dah. Ini model-model generasi sekarang kalau ada Habib ditangkap, ya Allah, alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Jangan, doain biar selamat semua, amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah saudara. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir. Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh. Siap dukung para ulama Aceh. Siap dukung para ustadz di Aceh. Takbir, takbir, dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh Besar. Dukung bupatinya, dukung ulamanya, rangkul secara bertahap, terapkan syariat Islam. Insya takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat. Karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh, jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk. Dia nggak mau tanam modal di Aceh, ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Tuh bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapinnya? Kacau tidak? Saya tanya kacau tidak? Mau dirayu? Mau dibisikin? Mau berteman sama setan? Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju?
gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Takbir. Angkat tangan semua, angkat tangan, takbir. 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 Salatullah.